Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama, kasus Jonathan Frizzy ajukan banding perceraiannya. Jonathan Frizzy bakal mengajukan banding pasca perceraiannya dengan Dena Devanka diputuskan hakim. Menurut Jonathan Frizzy, masih ada yang perlu diperjuangkan terkait putusan dalam sidang cerai dengan Dena Devanka. Paman Jonathan Frizzy yakni Benny Simanjuntak juga sempat membuat postingan yang menyinggung soal keputusan tak masuk akal dalam sidang cerai keponakannya dan Dena Devanka. Ketika dimintai keterangan terkait ucapan Benny Simanjuntak, Jonathan Frizzy pun angkat bicara. Dari situlah Jonathan Frizzy mendapat dukungan dari pihak keluarga untuk melakukan banding. Jonathan Frizzy seolah belum puas akan putusan hakim terkait hak asuh dan hak perwalian buah hatinya dengan Dena Devanka. Jonathan Frizzy pun berharap agar Dena Devanka bisa mengurus 3 buah hatinya dengan baik. Jonathan Frizzy berharap dengan mengajukan banding ia dan Dena Devanka mendapatkan keputusan yang lebih baik. Seperti diketahui, Jonathan Frizzy dan Dena Devanka resmi bercerai pada 17 Februari 2022 lalu. Berikut wawancara dengan Jonathan Frizzy dan kuasa hukumnya. Contohnya lucu aja, misalnya aku bawa ke mall, pasti apalagi di bidangnya aku entertain gitu kan, pasti ketemu banyak teman juga, teman artis, siapapun itu gitu, bisa fans juga gitu. Nah, aku main ketemu teman pemain juga, pemain sinetron juga gitu. Bilang aja gitu. Ketemu ya, apa kabar ya, Abang Zek semuanya lucu banget gitu. Nah, itu dibilang pacar, dibilang atau teman dekat gitu. Ya, bisa diartikan sendirilah gimana negatifnya gitu. Gitu aja sih. Ada marah nggak sih? Kecewa iya, marah sih udah biasa gitu. Jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang nggak sesuai, jadi dibubuin dan ada banyak hal yang sebenarnya fake lah gitu. Lagi sih kenapa bertanya kenapa? Enggak, anak-anak happy, nggak pernah bertanya-tanya sih, karena kita memberikan kasih dan sayang sama saya nggak pernah menunjukkan. Kalau saya sih nggak pernah menunjukkan ya, gitu. Nggak tahu dari pihak sana. Kalau anak sendiri lebih prefer ke Jong atau ke dia? Enggak, kita nggak memperlakukan seperti itu. Jadi anak-anak harus kita sama-sama. Nggak tahu kalau dari sananya ya. Ya, poinnya ya. Dan masih satu nih berarti kata berarti kan masih satu kita kan langsung bisa bareng. Wah, hak asuh pasti akan bersama nantinya. Mau gimana pun juga anak-anak tetap akan sama juga. Kalau satu rumah enggak sih, rumah itu rumah aku. Jadi dari dulu juga apapun 100% rumah aku dari aku. Jadi ini juga bertahap untuk pindah-pindah. Kabarnya mau dijual, Bang. Kenapa? Kabarnya mau dijual. Dia minta aku mungkin dikasih aja. Bang Ijong soal Dina yang marah bang kemarin maaf yang Bang Ijong ketemu teman perempuan sambil bawa anak-anak Oh iya, salah. Sebenarnya katanya nggak usah dikomen, cuman gini, aku bawa anak-anak bisa bebas kemanapun dan dimanapun gitu. Atau juga kan aku bawa anak-anak nggak akan ke tempat-tempat yang jelek ya, apalagi mencelakakan anak gitu. Jadi misalnya, contohnya lucu aja, misalnya aku bawa ke mall, pasti apalagi di bidangnya aku entertain gitu kan, pasti ketemu banyak teman juga, teman artis, siapapun itu gitu, bisa fans juga gitu. Nah, aku main ketemu teman. Berita selanjutnya, Novia Bahmit lebarkan karir di dunia perfilman. Penyanyi jebolan Indonesian Idol Novia Bahmit kini melebarkan karirnya di dunia entertainment dengan bermain film. Di film perdananya ini, pelantun lagu Wonderland Indonesia akan bermain film bergenre horor yang berjudul Menjelang Maghrib yang akan dirilis 31 Maret 2022 ini di seluruh bioskop tanah air. Penyanyi berusia 20 tahun itu memerankan tokoh Nina yang tak lain adalah pemeran utama dalam film tersebut.
Novia Bahmit mengaku ini saat yang tepat untuknya melebarkan karirnya di dunia entertainment. Selain karena usianya yang masih muda, ia pun ingin mencari pengalaman baru di dunia entertainment. Novia Bahmit pun menceritakan kejadian mistis yang terjadi selama proses syuting berlangsung. Kendati demikian, itu tak membuatnya kapok untuk bermain film di genre horor. Pasalnya, ia sangat menyukai tantangan baru. Berikut wawancara dengan Novia Bahmit. Serupa, ya memang gayanya seperti itu Vicky. Dan kebetulan alhamdulillah pas aku cobain Nina, itu benar-benar aku kayak belajar buat keluar dari diri aku sendiri. Jadi kayak oke, aku bukan Novia, aku Nina gitu loh. Yang Nina yang orang dalam gangguan jiwa, di mana dia di pagi hari sampai sebelum menjelang maghrib dia masih manusia normal, tapi terlihat creepy. Nah di saat sesudah maghrib itu sudah bukan Nina lagi, tapi sudah ada roh lain yang masuk ke dalam tubuh Nina gitu. Jadi benar-benar belajar, karena ini adalah debut film pertama aku juga sih untuk bioskop ya, untuk layar lebar. Untuk itu aku terima kasih banyak buat Mas Selvi, makasih banyak, dan juga Kak Yani yang udah ini aku juga sebagai salah satu untuk menjelang maghrib. Sebagai salah satu dari film ini, benar-benar aku bisa bilang dedikasinya Novia itu luar biasa banget. Untuk makeup ini dia tuh sempat waktu itu 8 jam ya, proses itu sampai trauma. Itu 8 jam ya, sampai sempet dia boleh nggak sih tidurnya pakai gini aja gitu ya, sampai udah bener-bener penderitaan itu bener-bener bakal pas banget. Dan nggak pernah dia tuh sekalipun dia tuh di set dia belum, nggak pernah dia sekalipun mau dia itu yang paling menderita, dia tuh paling dia senyum, dia pasti ceria, dia hibur orang, dia nyanyi sepanjang waktu. Wah, seperti kata manusia-manusia di bumi ini, itulah kualitas seorang bintang. Ya, jangan mengeluh, keluarin 15 semaksimal mungkin. Gue sih bayar sih. Minggu didandanin sehari, ada yang 8 jam, ada yang tahu paling lama 8 jam ya, 8 jam awal-awal, makin lama makin cepet, tapi ada yang 5 jam, 3 jam dari subuh, dari make upin, kesian. Enggak makin lama makin cepat juga sih Kak. Ini gantung Mas Reza. Curhat. Ya, gue mau nambahin tadi. Iya, kalau nggak bisa nambahin ya. Enggak, tadi kan kalau Karen bilang, ya aku beruntung banget nih kayak Ani sama Selfie milih aku. Dia sulit ditolak sih, melihat orang udah guling-gulingan. Ini emang diciptain udah buat dia nih pasti. Ini udah miliknya dia. Nggak usah cari yang lain-lain. Kebayang banget prosesnya. Gokil. Dan maksudnya bukan cuma di awal tadi ya, kayak sepanjang itu tuh benar-benar soalnya kayak keren banget ya. Kalian pasti pernah nonton. Oh ya, terus kita kan tadi ini paling utama banget ya kan, tadi kan tentang soal pasung nih. Sekarang aku mau nanya nih, yang ngalamin pasung aku. Ada 2 yang ngalamin pasung di film ini. Apa kesan kalian tentang masalah isu di pasung ini? Iya, karena kan pada saat dipasung, maksudnya gimana sih tuh? Kamu pengalaman kayak dipasung gitu? Perasaan aku pas dipasung ya. Iya. Berita selanjutnya datang dari Adam Denny jalani sidang perdana. Pegiat media sosial Adam Denny akan menjalani sidang perdana perkaranya dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni pada Senin 7 Maret 2022. Adapun sidang pembacaan dakwaan itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jika merujuk pada sistem informasi penelusuran perkara di PN Jakarta Utara, sidang tersebut akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Susandi menyatakan kalau kliennya sudah siap untuk menghadapi sidang hari ini setelah sebelumnya sempat terpapar COVID-19. Setidaknya katanya akan ada 30 orang kuasa hukum yang akan mendampingi Adam Denny dalam perkara tersebut. Sebagai informasi, pegiat media sosial Adam Denny Gea Raka ditangkap pada Selasa 1 Februari 2022 malam. Usai diperiksa, ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan, Adam ditangkap polisi karena diduga mengunggah dokumen pribadi
tanpa seizin pemilik atau illegal access. Adapun penangkapan itu berdasarkan laporan polisi Bareskrim Polri tertanggal 27 Januari 2022 dengan pelapor atas nama SYD. Namun demikian, ia tidak menjelaskan lebih lanjut dokumen yang dimaksudkan. Yang jelas dokumen itu diunggah oleh Adam Denny di media sosial pribadinya. Dalam kasus ini, kata Ramadan, penyidik telah memeriksa sedikitnya 12 orang sebagai saksi. Rinciannya 8 orang diantaranya merupakan saksi ahli. Atas perbuatannya itu, Adam Denny disangkakan telah melanggar pasal 48 ayat 1, 2, dan 3, JO pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 tentang Undang-Undang ITE. Kini Adam Denny juga telah resmi berstatus sebagai tersangka. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Adam Denny. Negatif lah ya. Iya. Negatif. Sempat positif juga berarti. Ya, sempat ya, sempat diisolasi. Bang, kemarin sempat beredar permintaan maafnya Adam Denny, Bang. Apakah sudah dapat respon dari Pak Saroni sendiri? Kalau permintaan maaf mungkin sudah lama kali ya, baik video maupun orang tuanya juga sudah datang juga ke rumahnya. Tapi permintaan maafnya kalau menurut kami ya, sepertinya hanya di mulut saja permintaan maaf itu. Karena kalau memang ada permintaan maaf, kan perkara ini sebenarnya bukan perkara dengan tujuan pembalasan. Nah, tapi ternyatanya sampai sekarang ini perkaranya sampai di pengadilan, artinya sebenarnya pemaafan itu nggak ada. Bahkan di surat edaran Kapolri itu, kalau seandainya si pelaku sudah sadar meminta maaf, dia nggak perlu ditahan lagi. Apa pentingnya sih perkara ini sampai pengadilan? Jadi bisa dipastikan permohonan maaf itu ditolak ya, Bang? Ya, faktanya sampai sekarang masih persidangan. Kalau memang permintaan maaf, kan restoratif justice kan. Nah, sekarang itu pernah dilakukan nggak di dalam setiap tingkatan? Nah, nyatanya sampai sekarang masuk persidangan. Kalau memang ada pemaafan, artinya perkara nggak mungkin sampai pengadilan. Apakah ini melihat Sahroni sebagai Komisi 3 DPR dengan jabatan itu? Saya nggak bisa menjawab pasti atau bagaimana ya, tapi kami sebagai advokat juga sebagai rakyat Indonesia ya, kami jujur aja ada rasa kecewa bagaimana seorang wakil rakyat melaporkan rakyatnya sendiri, ya kan? Nah, kami juga di sini mungkin mimpi juga jadi anggota DPR RI kan, mimpi juga jadi presiden. Tetapi kami berharap sebelum mimpi kami itu menjadi terrealisasi, kami berharap tidak ada orang yang kami sakiti, tidak ada orang yang kami laporkan. Jadi kalau cerita sekarang bahwa wakil rakyat kita ini, sang pemimpin jadi presiden, sudah mencatat sejarah bahwa dia sudah membuat laporan terhadap rakyat. Tapi sebenarnya selain permintaan maaf lewat video itu, sudah ada itikat untuk melakukan jalur damai sebenarnya ke pihak Ahmad Saroni nggak sih? Sudah, orang tuanya sudah datang, sudah berusaha datang ke rumahnya bahkan. Tapi berita selanjutnya datang dari Ustadz Yusuf Mansur ingin Wirda menikah muda. Ustadz Yusuf Mansur memiliki keinginan agar putri sulungnya, yakni Wirda Mansur, menikah di usia muda. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, menikah muda adalah sebuah tindakan yang keren dibandingkan berzina. Ustadz Yusuf Mansur pun seolah tak mempermasalahkan apabila pasangan yang menikah muda rumah tangganya berakhir pada perceraian. Menurutnya, perceraian sendiri bisa menjadi pengalaman hidup seseorang yang mengalaminya. Seperti diketahui, Ustadz Yusuf Mansur memiliki seorang putri yang bernama Wirda Mansur yang sudah beranjak dewasa. Sama seperti Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur juga merupakan seorang pebisnis dan juga public figure. Berikut wawancara dengan Ustadz Yusuf Mansur. Besoknya SMP kelas 1 masih kelas 1 yang sama, tapi di Makassar. Pindahin lagi di Jogja. Jadi dalam 1 tahun pindah misalkan 6 sampai 10 SMP. Nah itu hanya bisa didapat kalau orang tuanya punya jaringan banyak. Gue mau pindahin anak gue ke sekolah lo ya gitu. Pindahin aja gitu. Surat pindahnya mana? Gak usah pakai surat pindah, pokoknya duduk aja di situ. Nah itu memang melanggar. Tapi nggak akan melanggar karena nggak pindah apa-apa. Nah Wirda untuk memilih itu dia homeschooling, kejar paket, gitu, sehingga nggak ada masalah sama sekolahnya gitu.
Nah, tujuannya apa tadi? Ngejar pengalaman, banyakin teman, menguasai medan. Kemudian juga dia menjadi lebih dewasa. Saya gojlok Wirda mulai dari tanah air, pindah-pindah kemana-mana gitu, dari mulai SD loh. SD, nah masuk SMP mulai pindah-pindah negara. Pindah-pindah negara tuh. Sampai puncaknya yang paling lama itu di Jordan. Jordannya juga ada dua, ada di Halaqatul Urduniyah, Halaqat Urduniyah, jadi di Halaqat Syekh Musa, di Halaqat Ummu Khadijah, di Halaqat macam-macam tuh. Jadi kayak majlis taklim tapi dipegang sama syekh-syekh gedenya Jordan. Syekhoh-syekhonnya gede Jordan. Kemudian juga Wirda merasakan sebagai mahasiswi dalam tanda petik di Jordan University, padahal masih SMP. Kok bisa begitu? Karena sekolah bahasa. Ya, kalau sekolah bahasa dan nggak perlu ijazah dari kampus, ya kan nggak apa-apa juga. Umpama Anda dosen bahasa Arab di kampus UIN, terus ada teman Anda ngomong gini, Ji, setiap lo ngajar di UIN, gue nitip anak gue dong belajar. Ya mesti daftar dulu. Nggak perlu terdaftar, cuma pengen ilmunya aja. Ayo kalau pengen ilmunya aja mau ikut aja. Kayak gitu Wirda itu. Oh, jadi berita yang tentang dia masuk ke universitas terkenal itu ternyata cuma sebentar, terus nanti pindah lagi. Akhirnya menuai pro dan kontra dengan dia mengaku. Sempat kan dibilang, oh kalau cuma ngaku-ngaku doang. Ternyata itu nggak benar ya Ustaz? Saya meragukan Wirda ngaku-ngaku. Nggak ada itu ngaku-ngaku. Nggak ada tradisi di keluarga kami ngaku. Kalau cerita, iya. Misalkan ya? Wirda pernah di Birmingham University. Memang betul. Om saya nganterin kok ke Birmingham. Di sana itu ada kawan-kawan lagi S3. Lalu ngajar S1. Nah ketika ngajar, kami ada di Inggris Raya nih. Kami bilang, bos, Uni, ada sahabatnya Uni. Setiap lo ngajar, Wirda ikut ya. Ikut. Nah ketika ikut, dia kayak mahasiswa tuh. Ada, itu kan kayak seorang ibu guru, anaknya kagak ada yang ngasuh di rumah. Terus dia ngajar di SMA, anaknya diajak. Didudukin aja tuh anaknya. Boleh nggak? Sebenarnya asal tidak mengganggu mah sah-sah saja. Bahkan sempat viral kok ada anak yang bawa adiknya. Lalu perwira polisi datang gara-gara ada cerita si kakak bawa adiknya karena adiknya nggak ada yang ngasuh. Ya kayak begitu kehidupan pendidikan itu nggak mesti selalu semuanya bercerita secara normal dan formal. Berita selanjutnya datang dari Happy Asmara yang merasa bukan superstar dangdut. Popularitas pedangdut Happy Asmara semakin bersinar di industri musik dangdut Indonesia. Hingga kini sudah ada puluhan hingga ratusan juta view yang melihat dan mendengar lagu-lagu yang dinyanyikan Happy Asmara di YouTube. Single Happy Asmara berjudul Lemah Teles telah ditonton lebih dari 58 juta view di kanal YouTube. Lagu Apakah Itu Cinta yang menjadi single pertama dalam album Bikin Happy juga viral. Hingga video klipnya kini telah ditonton 130 juta kali. Meski lagu-lagunya yang sebagian besar liriknya berbahasa Jawa itu disukai banyak orang, Happy Asmara tetap merasa bukan superstar dangdut. Album Bikin Happy merupakan album solo perdana dari Happy Asmara. Happy Asmara tidak pernah menyangka, bahkan masih merasa seperti mimpi saat album Bikin Happy resmi dirilisnya pada Jumat sore. Bagi Happy Asmara, album Bikin Happy adalah upaya mendokumentasikan lagu-lagunya yang populer di dunia digital, terutama di kanal video berbagi YouTube. Album perdana Happy Asmara ini semakin menegaskan kehadirannya sebagai penyanyi dangdut muda yang eksis di industri musik dangdut tanah air. Happy Asmara yang pernah duet bersama mendiang Didi Kempot ini bahkan beruntung memiliki album fisik di tengah maraknya industri musik digital. Berikut wawancara dengan Happy Asmara. Yang menjadi lokomotif adalah penyanyi muda, komplimen tuh. Happy katanya penyanyi muda bertalenta dan bisa menciptakan lagu sendiri ya, bukan hanya menyanyikan lagu orang lain. Dan menurut Mas Steve ini adalah benar-benar musik asli Indonesia ya. Oke, thank you Mr. Steve Lirek, inilah jago musik dan sport Indonesia. Jadi kalau sudah produsernya, ya orang Inggris aja, asal dari Inggris. Juga KFC Indonesia, ini suatu kebanggaan sekali bagi
kasih, thank you Mahdi, thank you KFC Indonesia, thank you Mas Hadi. Mari kita ramaikan untuk rilis pertama kali album Happy di KFC. Gitu. Oke, baiklah. Gimana? Siapa yang mau kita Happy? Bahwa ada 10 lagu atau lagunya ada dan lain sebagainya itu siapa yang mau kita? Dari Bapak Hadi. Oke, Pak Hadi boleh cerita Pak Hadi dari sekian banyak lagu. Ini kan Happy lagunya banyak banget dan Happy suka, saya suka nih lagunya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.